Hai, jumpa lagi dengan saya, Mahdar di channel Mahdar Selangkong. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model of advisability, yakni model yang digunakan untuk memberikan saran atau anjuran. Apa saja? Should, ought to, dan had better. Ketiga model ini sebenarnya sudah saya bahas juga dalam video yang sudah saya upload sebelumnya. Silakan disimak ya, apabila kalian masih belum menontonnya silakan tonton dulu biar kalian tambah paham. Nah, dalam kesempatan ini saya fokus pada model should, ought to, dan had better. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Ini dia. Model should. Should diartikan seharusnya atau sebaiknya. Penggunaan model should dalam memberi saran mengandung dua makna. Makna yang pertama, a good idea, yakni sebatas usulan yang bagus. Makna yang kedua adalah very important thing to do, yakni hal yang memang sangat penting untuk dilakukan. Contoh, you should describe her. Kamu seharusnya mendeskripsikan dia. Ini biar memudahkan saya mengenali dia. Bukannya begitu? Contoh berikutnya, you should forget him. Kamu seharusnya melupakan dia. Ini masuk kategori very important thing to do, yakni hal yang memang sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? You should forget him. Kamu seharusnya melupakan dia. Karena ketika kamu ingat dia, kamu selalu depresi, nangis, ya stres gitu. Kan lebih baik kamu melupakan dia, biar kamu sembuh dan bisa move on. Bukannya begitu? Kemudian bagaimana bentuk negatif dari should? Bentuk negatif dari should adalah should not. You should not describe her. Kamu seharusnya tidak mendeskripsikan dia. Should not bisa disingkat menjadi shouldn't. Contoh, you shouldn't describe her. Kamu seharusnya tidak mendeskripsikan dia. Selanjutnya, model ought to. Ought to diartikan seharusnya atau sebaiknya. Penggunaan ought to dalam memberi saran juga mengandung dua makna. Makna yang pertama, a good idea, sebatas usulan yang bagus. Makna yang kedua, very important thing to do, yakni hal yang memang sangat penting untuk dilakukan. Contoh, you ought to speak English with me. Kamu seharusnya berbicara bahasa Inggris dengan saya. Ini sebatas usulan. Kalau kamu berbicara bahasa Inggris dengan saya, kan kita bisa fasih dalam berbahasa Inggris. Contoh berikutnya, a student ought to listen to a teacher. Seorang siswa seharusnya mendengarkan guru. Ini masuk kategori yang very important thing to do, yakni hal yang memang sangat penting untuk dilakukan. Bentuk negatif dari ought to adalah ought not to. You ought not to speak English with me. Kamu seharusnya tidak berbicara bahasa Inggris dengan saya. Ought not to bisa disingkat menjadi oughtn't to. You oughtn't to speak English with me. Kamu seharusnya tidak berbicara bahasa Inggris dengan saya. Dalam speaking, ought to sering diucapkan oughta. You oughta speak English with me. Kamu seharusnya berbicara bahasa Inggris dengan saya. Penggunaan ought to sebenarnya sama saja dengan should. Yang membedakan, ought to hanya sering dipakai dalam kondisi formal. Lanjut ke pembahasan had better. Had better diartikan lebih baik atau sebaiknya. Penggunaan had better dalam memberi saran mengandung dua makna. Makna yang pertama, warning, berupa peringatan. Makna yang kedua, threat, berupa ancaman. Contoh, you had better understand a question before you answer it. Kamu seharusnya memahami pertanyaan sebelum menjawabnya. Ini berupa peringatan ya, karena kalau kamu tidak memahami pertanyaan, kamu tidak bisa menjawab. Contoh berikutnya, you had better stop cheating. Kamu lebih baik berhenti mencontek. Ini berupa ancaman. Kalau kamu tetap mencontek, akan segera diambil kertas jawabanmu sebelum waktunya berakhir. Artinya, pemberian saran dengan menggunakan had better ada dampak negatif yang akan diterima apabila saran tersebut tidak diikuti atau dilakukan. Model had better dapat disingkat menjadi had better. Jadi tergantung dari subjeknya nanti. Kalau I subjeknya maka had better. Kalau you subjeknya maka you'd better. Kalau they'd better. Bentuk negatif dari had better adalah had better not. Contoh, you had better not cheat. Kamu seharusnya tidak mencontek. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, silahkan buat satu contoh saja dari modal yang sudah dipelajari. Tulis dalam kolom komentar. Saya tunggu ya. Thank you. Terima kasih. Matur Sekelangkong.